Kejaksaan Negeri Kejari Kota Cimahi, yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Arif Raharjo, yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah siap akan memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 800 gram dan narkotika lainnya, di halaman kantor Kejari Kota Cimahi Jalan Sangkuriang Cimahi Utara, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Yang mana barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari kurun waktu bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 dengan total perkara seluruhnya sebanyak 129 perkara. Begitu pula semua barang bukti yang akan dimusnahkan dengan cara dihancurkan seperti sabu, obat-obatan terlarang golongan G, ekstasi dihancurkan secara di blender, handphone dihancurkan secara dipukul palu, dan beberapa buku pengedar hoaks atau berita bohong, serta uang palsu, jaket, ATM secara dibakar sehingga tidak dapat dipergunakan kembali. Juga senjata tajam sajam dihancurkan cara dengan digerindra. Bahwa pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah tersebut merupakan tugas dan putusan pengadilan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 270 KUHP, yaitu Kejaksaan dapat melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana umum sesuai pasal 30 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, melaksanakan peraturan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan barang bukti tersebut berupa narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 1.355,50691 gram sama dengan 1,3 kilogram. Kebun Waru atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BNN Kota Cimahi atau yang mewakili, yang saya hormati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua PN Balai Badung, Pak Ahmad Syafiq. Yang saya hormati Ketua PNN Balai Bandung Barat dan Kota Cimahi atau yang mewakili. Yang saya hormati Kabak Hukum yang mewakili Bapak Wali Kota. Kemudian yang saya hormati Pak Kasat Reskrim mewakili Pak Kapolres. Yang saya hormati Pak Kadis Pendidikan. Terima kasih Pak Keno. Yang saya hormati Pak Dandim yang diwakili Pak Momon dan Ibu dan Ramil. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari Bank Indonesia. Kemudian hadir juga Kepala Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mewakili. Kemudian dari Rutan Kebun Waru atau yang mewakili. Alhamdulillah, puji syukur. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini Kamis 16 Maret 2023 kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat pada acara pemusnahan barang bukti. Maaf ada yang terlewat. Terima kasih rekan-rekan pers yang sudah hadir pada pagi hari ini dan para kasih kasubat pegawai pada Kejaksaan Negeri Cimahi yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada hari ini kita hadir bersama. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa penegakan hukum kami Kejaksaan adalah bagian dari Integrated Criminal Justice System. Ada kepolisian sebagai penyidik, ada kejaksaan sebagai penuntut umum, kemudian ada pengadilan, ada rutan dan ada advokat. Semuanya tergabung dalam Integrated Criminal Justice System. Nah, tugas kami sebagai penuntut tidak akan selesai hanya dengan mengeksekusi pidana badan saja. Tugas kami dapat dikatakan selesai dengan tuntasnya eksekusi terhadap barang bukti. Di hadapan Bapak Ibu sekalian dapat kita lihat bersama adalah barang bukti hasil kejahatan atau alat-alat kejahatan. Ada handphone, ada obat-obatan terlarang, sabu, ganja, ada senjata dan lain sebagainya. Hari ini kita bersama-sama membangun komitmen, kita berkolaborasi. Bapak Ibu sekalian dapat melihat
Di depan ini ada sabu dengan total kurang lebih 800 gram. Saya melihat ini hanya puncak gunung es. Yang ada di luar sana jauh lebih besar lagi. Kita sama-sama membangun kesadaran bahwa narkoba adalah ancaman nyata bagi bangsa dan negara, bagi generasi penerus kita. Apa jadinya nanti generasi penerus kita kalau tercemar atau terkontaminasi dengan adanya narkoba? Di sini saya ingin membangun komitmen bersama. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak penyidik, Bapak Kapolres beserta jajaran yang sudah mengungkap banyak kasus narkoba di sini. Kemudian kepada Pengadilan Negeri Balai Bandung, alhamdulillah saya bersyukur Bapak, penegakan hukum kita saya bisa bilang linear. Artinya di penyidik A, di penuntut umum A, dan kemudian di pengadilan juga A. Inilah yang membawa barang bukti ini ke sini karena linear. Tapi saya juga menyadari bahwa proses penegakan hukum tidak selalu harus linear. Kemudian kepada BNN, alhamdulillah Bapak tentunya punya peran yang sangat besar. Di samping pencegahan, tentunya penindakan. Saya merasakan kerjasama kolaborasi kita Pak BNN dengan Kejati Cimahi sudah terbangun, dan saya berkomitmen bersama anggota saya untuk terus menjaga dan meningkatkan kolaborasi tersebut. Kemudian Kejaksaan Negeri Cimahi juga bersama dengan Pemkot, dalam hal ini Dinas Pendidikan maupun Dinas panjang Pak namanya Pak, saya harus baca, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Terus Pak, kami tidak henti-hentinya door to door untuk mengunjungi, menyambangi siswa-siswa, memberikan kampanye-kampanye propaganda untuk menghindarkan atau mencegah anak-anak itu bersentuhan dengan narkoba. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk mempersingkat waktu. Maaf, dalam hal ini PI Pak, alhamdulillah sudah hadir. Di sini ada juga barang bukti berupa uang palsu, dan pemusnahan ini kami laksanakan dengan mengundang Bapak Ibu sekalian, insan pers. Di sini ada adik-adik sekolah, hanya untuk memperlihatkan bahwa Kejari beserta stakeholder yang lain berkomitmen dalam menegakkan keadilan, dan pemusnahan ini dilakukan dengan transparan, akuntabel. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu. Mari segera kita musnahkan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di hadapan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barang bukti berupa tembakau sintetis sebanyak 405,3163 gram. Barang bukti berupa alat hisap cangklong pong, botol pipa kaca, korek gas, kotak kaleng, timbangan, pil sebanyak 105 buah. Barang bukti berupa ekstasi seberat kurang lebih 0,2444 gram. Barang bukti berupa obat-obatan Tramadol HCl, Alprazolam, Riklona, Heximer, DMP, Trihexybenidil sebanyak 12.652 butir. Barang bukti berupa handphone dengan berbagai merek sebanyak 82 unit. Barang bukti berupa uang palsu dengan pecahan 100.000 dan 50.000 sebanyak 190 lembar. Barang bukti berupa pakaian, jaket, celana, dompet, tas, ATM, dan lain-lainnya sebanyak 405 buah. Barang bukti berupa obeng, mata aztek, kunci kontak palsu, gunting, senjata tajam sebanyak 154 buah. Semua. 2 kali. Sebelum lagi Pak, nanti nggak bisa muter takutnya Pak. Saya yang megangin dengan yang muter. Silakan dibentuk. Saya megangin Pak. Monggo. Tepuk tangan boleh. Cukup Bapak, terima kasih. Selanjutnya
Air. Bro, Makassar. Ayo. Tengah. Oke, dituang. Tambah air lagi. Cukup. Nah. Ya. Nah, kok nggak bisa nyala? Belum ngunci. Ya. Oh, Pak? Ini nanti dibakar ya. Padahal melanggar hukum itu adalah tidak baik. Tapi kan merasanya kalau sudah melanggar hukum itu sudah kenapa kalau sudah pulang ibaratkan itu kalau nggak penampungan itu kan harus selalu diingatkan. Kanan ya. Baik, mewakili
dari pemerintah Kota Cimahi, Pak Bayu, silahkan. Ini baru tangan kiri. Ini baru tangan kiri. Selanjutnya dari Dinas Pendidikan untuk mewakili. Betul, Pak. Yang keras. Wah. Tenaganya kuat. Nah. Mohon berkenan dari PKPM Bali Bandung. Waduh. Selanjutnya berwarna dari BNN Kota Cimahi. Selanjutnya berkenan dari Kodim 09 Kota Cimahi. Biasanya nggak pakai palu, Pak. Direbut aja. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke pembakaran untuk pemusnahan berupa Dari kiri yang masuk kan. Karena tahu mana yang asli, mana yang enggak. Mohon izin Bapak, dari sebelah sini Pak. Satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi C untuk Cimahi. 1, 2, 3. Baju ada nggak? Sini. Masih ada bang. Plastiknya sekalian dulu. Pak, di printer gitu Pak? Iya. Nanti aja dimasukin kalau sudah nyala tuh. Oh iya ya. Iya. Boleh, Pak. Oke, yuk. Mana korek? Ayo monggo. Ah, satu dulu. Satu, saya aja dulu. Ya. Yang nggak pakai masker ya siap-siap lah. Sengaja ya, sengaja. Jangan di depan warangin. Sini. Yang benar jangan hidup, Pak. Nah. Pelan-pelan dulu. Ya. Pelan-pelan. Nanti nggak kebakar. Yang terlalu tebal-tebal. Iya. Weh. Chris.
Jinnya keluar jinnya. Nggak ada pelindungnya ya? Ada on. Ayo, pegangin. Tidak lagi mungkin dari Kapolres. Saya panas tuh. Sana, agak ke sana. Hari ini Kamis 16 Maret 2023, Kejaksaan Negeri Cimahi telah melaksanakan pemusnahan barang bukti. Barang buktinya macam-macam, seperti kawan-kawan tadi sudah lihat sama-sama ya. Ada handphone, ada narkoba, ada tembakau, ada ganja, ada sajam dan lain sebagainya. Ada buku-buku ya. Nah, tentunya barang bukti tersebut ya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap inkrah, sehingga tugas kami selanjutnya adalah memusnahkan barang bukti tersebut. Kalau ditanya oleh rekan-rekan semuanya, mana barang bukti yang paling mempunyai nilai, tentunya sabu-sabu. Saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak rekan-rekan semua, ingin mengajak kepada semua lapisan masyarakat, unsur-unsur masyarakat. Yang namanya narkoba sudah sangat dekat di lingkungan kita. Maka tidak ada kata lain selain bergandengan tangan untuk sama-sama mencegah penyalahgunaan peredaran narkoba ini. Gitu ya. Tadi rekan-rekan lihat 800 gram lebih ya. Nah, itu saya juga melihat fenomena itu gunung es. Yang beredar di sana kemungkinan jauh lebih besar, lebih banyak lagi. Nah, kita maukah generasi kita tercemar, terkontaminasi dengan narkoba? Tentunya tidak mau, ya. Negara ini, bangsa ini dibuat, ya, dibangun dari apa? Tetesan darah, dari tumpahan darah. Masa kita mau, masa kita tega hancurkan perjuangan pendahulu kita hanya untuk narkoba? Jadi kejaksaan mempunyai beberapa langkah. Tentunya kalau tadi kita lihat pemusnahan barang bukti itu adalah langkah represif, ya, penindakan retributif. Tetapi kejaksaan juga punya langkah preventif, upaya pencegahan. Dengan instrumen intelijen, di sana ada penerangan hukum, ada penyuluhan hukum. Penerangan hukum dan penyuluhan hukum diperuntukkan bagi anggota masyarakat, warga masyarakat semua, dari mulai pelajar, kemudian warga masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian ASN dan lain-lain ya, supaya pengetahuan hukumnya lebih meningkat. Kesadaran hukumnya lebih meningkat. Kami juga punya program ini Pak Ardo yang saya harus acung jempol bersama jajaran Intel tiap minggu tanpa lelah mengunjungi sekolah-sekolah, menyapa adik-adik kita, anak-anak kita, menyampaikan bahaya narkoba. Tujuannya supaya generasi muda kita tidak terkontaminasi dengan narkoba. Nah, barang bukti yang tadi dapat di hangusan tadi, Pak, itu dari wilayah-wilayah mana saja dapatnya, Pak?
Tentunya dari wilayah Cimahi yang 3 kecamatan, kemudian di samping Cimahi kita dapat limpahan perkara dari Bandung Barat, kecamatan Cisarua. Cisarua? 19. Enggak semuanya kan? Untuk Bandung Barat ada 19 kecamatan. Oh, tapi nggak semuanya Bandung Barat ke kita. Ada sebagian, oh semuanya. Oke. Dari wilayah Bandung Barat juga. Makanya tadi Pak Ketua BNNK Bandung Barat juga turut hadir. Terima kasih Pak Ketua BNN Bandung Barat maupun Cimahi. Kalau terkait sajam itu Pak gimana? Sajam itu alat kejahatan. Mungkin dipakai untuk menganiaya, mungkin bisa dipakai untuk melakukan kejahatan yang lain, misal pencurian, perampokan dan lain-lain. Oke. Makasih Pak. Ancaman pidananya kurang lebih dari 7 tahun sampai dengan 12 tahun untuk pencurian, kemudian penganiayaan. Kalau sabu narkoba. Kalau narkoba itu 12 tahun. pasal berapa itu? 16 tahun. 15 tahun. Di pasal berapa Bu? Rata-rata variatif ada pasal 114, 111, 112 dan pasal 127. Oke. Undang-undang narkotika ya. Sinta dan Bagja Sukmana, reporter Salsa TV, melaporkan dari Cimahi. Oh. Penyebaran hoax ya Bu ya.